wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan kami PIAUD 6 Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ula Ngawak Kertosono Nganjuk. Di sini kami akan memaparkan tugas mata kuliah kami, yaitu metodologi penelitian pendidikan kuantitatif yang dibimbing oleh Bapak Roni Harsoyo, MPD. Materi kali ini adalah konsep dasar penelitian kuantitatif 1. Mari ikuti penjelasan kami. Baiklah teman-teman, di sini saya akan memulai poin yang pertama, yaitu pengertian penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Definisi lain menyebutkan penelitian kuantitatif adalah penilaian yang banyak menuntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya. Demikian pula pada tahap kesimpulan penelitian akan lebih baik bila disertai dengan gambar, tabel, grafik, atau tampilan lainnya. Menurut Sugiono, metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Metode kuantitatif sering juga disebut metode tradisional, positivistik, ilmiah, dan metode discovery. Metode kuantitatif dinamakan metode tradisional karena metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga sudah menjadi sebagai metode untuk penelitian dan berbentuk mentradiksi. Metode ini disebut sebagai metode positivistik karena berlandaskan pada filsafat positivisme. Metode ini disebut sebagai metode ilmiah karena metode ini telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yang konkret, empiris, objektif, terstruktur, rasional, dan sistematis. Metode ini juga disebut metode discovery karena dengan metode ini dapat ditemukan dan dikembangkan berbagai iptek baru. Metode ini disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Karakteristik Selanjutnya, saya akan membacakan tentang karakteristik penelitian. Menurut Sugiono, penelitian kuantitatif memiliki beberapa karakteristik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, desain. Terdiri dari spesifik, jelas, rinci, ditentukan secara mantap sejak awal, dan menjadi pegangan langkah demi langkah. Yang kedua, ada tujuan, menunjukkan hubungan antar variabel, menguji teori, mencari generalisasi yang memiliki nilai prediktif. Yang ketiga, teknik pengumpulan data, terdiri dari kuesioner, observasi, dan wawancara terstruktur. Yang keempat, instrumen penelitian, yaitu ada tes, angket, wawancara terstruktur, instrumen yang telah terstandar. Yang kelima, ada data, terdiri dari kuantitatif, hasil pengukuran variabel yang dioperasikan, dan dengan menggunakan instrumen. Yang keenam, ada sampel, yaitu bisa dilihat dari besar, representatif, sedapat mungkin random, dan ditentukan sejak awal. Yang ketujuh, ada analisis. Setelah selesai pengumpulan, yaitu ada deduktif dan menggunakan statistik. Hubungan dengan responden dibuat berjarak, bahkan sering tanpa kontak supaya objektif. Kedudukan peneliti lebih tinggi daripada responden. Jangka pendek sampai hipotesis dapat ditemukan. Selanjutnya yaitu nomor 9, usulan desain. Usulan desain ini terdiri dari luas dan rinci, literatur yang berhubungan dengan masalah, dan variabel yang diteliti. Prosedur yang spesifik
dan rinci langkah-langkahnya. Masalah dirumuskan dengan spesifik dan jelas, hipotesis dirumuskan dengan jelas, ditulis secara rinci dan jelas sebelum terjun ke lapangan. Yang ke-10 ada pertanyaan seperti ini. Kapan penelitian dianggap selesai? Jawabannya, setelah semua kegiatan yang direncanakan dapat diselesaikan, baik di lapangan ataupun bukan. Yang terakhir, yaitu nomor 11, ada kepercayaan terhadap hasil penelitian, yaitu pengujian validitas dan reliabilitas instrumen. Terima kasih. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan selanjutnya, yaitu tentang tujuan penelitian kuantitatif. Tujuan penelitian kuantitatif yaitu untuk menjelaskan, meramalkan, atau mengira-ngira dan mengontrol kejadian melalui pengumpulan data yang terfokus dari data sumber untuk menguji melalui proses berpikir deduktif. Tujuan utama dari metodologi penelitian kuantitatif yaitu menjelaskan suatu masalah tetapi menghasilkan generalisasi. Generalisasi ialah suatu kenyataan kebenaran yang terjadi dalam suatu realitas tentang suatu masalah yang diperkirakan akan berlaku pada suatu populasi tertentu. Sedangkan tujuan khusus penelitian kuantitatif jika dilihat dari karakteristiknya yaitu untuk menunjukkan hubungan antar variabel, menguji teori dan mencari generalisasi yang memiliki nilai prediktif. Sedangkan tujuan umum dari penelitian kuantitatif yaitu untuk mengembangkan terselenggaranya suatu penelitian yang biasanya digunakan oleh atau dilakukan oleh perguruan tinggi dan jajarannya saat menerapkan teori-teori ketika berada di lapangan melakukan penelitian. Sedangkan menurut Syahrun dan Salim bahwa tujuan dari penelitian kuantitatif yaitu untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dan dilakukan dengan metode ilmiah. Yang terakhir adalah manfaat penelitian kuantitatif. Manfaat penelitian kuantitatif itu sendiri adalah untuk melihat validitas, kredibilitas, dan keabsahan sesuatu yang ingin diuji atau diukur. Secara umum, manfaat sebuah penelitian adalah berisikan tentang uraian atau manfaat dari hasil penelitian, kemudian keuntungan atau potensi dari pihak-pihak tertentu setelah penelitian selesai. Kemudian mempermudah kalangan akademis untuk mengerjakan karya ilmiah baik berupa skripsi, tesis, ataupun disertasi. Manfaat penelitian secara umum ada dua, yaitu manfaat teoristis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis adalah manfaat penelitian dari aspek teoritis untuk ilmu pengembangan atau ilmu pengetahuan, yaitu muncul karena dilatar belakangi keraguan atau tidak kepuasan tentang teori yang sudah ada sehingga dilakukan penyelidikan kembali secara empiris. Yang kedua, manfaat praktis atau aplikatif, yaitu berguna untuk memecahkan masalah praktis, misalnya nilai siswa yang rendah, maka manfaat praktisnya adalah meningkatkan nilai siswa. Biasanya manfaat praktis ini tidak hanya untuk satu objek saja, tetapi lebih banyak, bisa untuk peneliti, lokasi yang diteliti, kemudian lingkungan, masyarakat, guru, sekolah, dan lain-lain. Terima kasih. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Saya Bais, saya Sela, saya Titi. Mohon maaf bila ada kekeliruan kata dan semoga bermanfaat. Terima kasih.